sebab penyelamatmu sudah dekat. Tuhan sertamu. Yesus Kristus menurut Luka. Bapak, Ibu guru, anak-anak peserta didik, dan umat yang sempat hadir yang saya kasih dalam Kristus. Guru-guru ini memperjuangkan sebuah kehidupan tentang langit dan bumi yang baru. Semua kita pun harus sudah tulis bagaimana idealisme kita, mimpi kita untuk langit dan bumi yang baru untuk anak-anak bangsa ini. Guru untuk anak bangsa, guru untuk masyarakat. Dan ini saya coba menggait itu masuk sedikit kritik, tapi bukan kritik kamu, kalau menarik terkena kami. Tidak semua pemukulan guru adalah kriminal. Sebuah pelajaran berharga untuk orang tua dan wali murid pada perayaan Hari Guru adalah sebuah cerita yang nyata di Republik ini. Hakim itu mengejutkan semua orang di ruang sidang. Beliau membebaskan terdakwa, kemudian meninggalkan tempat duduknya, lalu turun untuk mencium tangan terdakwa. Terdakwa itu adalah seorang guru SD, juga terkejut dengan tindakan sang hakim. Namun sebelum berlarut-larut keterkejutan itu, sang hakim itu mengatakan, "Inilah balasan yang harus kulakukan sebagai rasa terima kasihku kepadamu, guru." Rupanya terdakwa itu adalah gurunya sewaktu SD, dan hingga kini ia masih mengajar SD. Ia menjadi terdakwa setelah dilaporkan oleh salah seorang wali murid gara-gara ia memukul salah seorang siswanya. Ia tak lagi mengenal muridnya itu, namun sang hakim itu tahu persis bahwa pria tua yang dulu diusi pesakitan itu adalah gurunya. Hakim yang dulu menjadi murid dari guru tersebut mengerti benar pukulan dari guru itu bukanlah kekerasan. Pukulan itu tidak menyebabkan sakit dan tidak pernah melukai. Hanya sebuah pukulan ringan untuk membuat murid-murid mengerti akhlak dan menjadi lebih disiplin. Pukulan seperti itulah yang mengantar yang menjadi hakim seperti sekarang. Bapak Ibu guru yang saya cintai, anak-anak umat Tuhan yang saya kasih. Dulu saat kita nakal atau tidak disiplin, guru bisa menghukum kita, bahkan mungkin pernah memukul kita. Saat kita mengadu kepada orang tua, mereka lalu menasihati agar kita berubah. Hampir tidak ada orang tua yang mempersalahkan guru karena mereka percaya itu adalah bagian dari proses pendidikan yang harus kita jalani. Buahnya kita menjadi mengerti sopan santun, memahami adat, menjadi lebih disiplin. Kita bertumbuh berkembang menjadi anak yang cerdas. Kita menjadi pribadi-pribadi yang hormat kepada guru dan orang tua. Dan lalu
apalagi saat ini. Saat kita menjadi orang tua di zaman sekarang, tak sedikit berita orang tua melaporkan guru karena telah mencubit atau menghukum anaknya di sekolah, hingga menjadi sebuah fenomena seperti dirilis di kabar Sumatera. Guru-guru terkesan membiarkan siswanya. Fungsi mereka tidak mengajar saja, menyampaikan pelajaran selesai, bukan mendidik. Fungsi pendidikan sudah hilang karena tidak adanya kerjasama antara guru, orang tua, dan masyarakat. Jangan salahkan guru jika murid sekarang kurang mengerti akhlak dan hasil pendidikan yang tidak seperti yang diharapkan orang tua. Bukannya guru tidak mau mendidik, bukannya guru tidak mau mendidik murid yang lebih baik. Mereka takut dilaporkan oleh wali murid seperti yang dialami teman-temannya di pedalaman Sumatera. Sudah beberapa guru di Sumatera Selatan dilaporkan wali murid hingga harus berurusan dengan polisi. Di Banten guru di sel, di Jawa Tengah guru sudah mencubit siswanya dipidanakan. Semuanya atas nama HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi ketika moralitas bangsa ini hancur, akhlak generasi bobrok, pernahkah HAM dan direkodnya membuat aksi yang menuntut untuk perbaikan moral dan akhlak anak bangsa? Bapak Ibu guru yang saya kasih, upaya Tuhan untuk menghantar anak keluar dari sebuah konteks dan mendidik anak-anak dalam konteks Republik hari ini memang ibarat makan buah si malakama. Bapak Ibu guru adalah orang yang paling bertanggung jawab, berdiri di barisan paling depan atas nama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi konteks Republik hari ini seperti dalam sebuah cerita tadi mengajak saya untuk bersama Bapak Ibu guru membuat refleksi pada hari yang sangat bermakna ini, hari PGRI. Hari PGRI bukan sebuah sekedar hari untuk mengumpulkan para guru untuk sekedar gagah-gagahan, tapi PGRI adalah kesempatan untuk kita berhenti sejenak, berhenti pada sebuah tepian sudut hati untuk melacak kembali rute prosesi kita sebagai rekan guru, untuk sama-sama sharing tentang suka kita, tentang duka kita, dalam mengemban tugas yang sangat mulia, membawa anak-anak bangsa ini menuju sebuah kehidupan yang lebih bermartabat. Tetapi upaya juga untuk membangun sebuah kehidupan yang lebih bermartabat untuk konteks hari ini, tentu saja dalam banyak pengalaman kehidupan, guru-guru adalah orang yang paling pertama dipersamakan. Sebagai seorang Bapak Ibu guru, kita semua mempunyai sebuah idealisme membawa generasi bangsa ini, anak bangsa ini yang menurut kitab Wahyu menuju langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang baru ini kayak apa? Mungkin saja secara alkitabiah kita akan mengatakan langit dan bumi yang baru adalah sebuah lembah yang berlimpahan susu dan madu, dan proses menuju lembah yang berlimpahan susu dan madu dalam kitab Perjanjian Lama disebut Exodus. Menghantar keluar. Kalau Exodus adalah proses pembebasan, tugas Bapak Ibu guru adalah pembebasan, mengantar anak-anak keluar dari sebuah konteks kehidupan yang hari ini sudah pasti, yang buta kuno menjadi lebih mengerti. Ini tidak gampang. Karena itu konteks inilah yang saya ingin mengajak kita untuk membuat refleksi sungguh. Hari PGRI menjadi titik pemicu, entry point, pintu masuk untuk kita membuat refleksi sebentar. Apa itu antum yang ngomong romantis itu siapa? Beda. Pak pengawas, saya ajak yang pertama. Kerekanan dalam PGRI harus menjadi solid untuk bisa menggapai langit dan bumi yang baru.
konteks langit dan bumi yang baru, saya sedikit senggol keluar dari bumi dan Injil hari omong tanda-tanda zaman. Boleh jadi cerita adalah sebuah tanda-tanda zaman untuk dedikasi pengabdian kita sebagai Bapak Ibu Guru. Momentum PGRI mengajak kita yang pertama, kami sedikit senggol sebentar, pergi juga dengan engkau. Dalam hari Minggu Paskah yang keempat, kisah penampakan Yesus di Danau Tiberias, Petrus bilang begini, kami pergi juga, aku pergi menangkap ikan. Petrus bilang, kami pergi juga dengan engkau. Mengapa ini penting? Konteks hari ini seperti yang saya baca dalam cerita tadi membuat kita galau berhadapan dengan atas nama HAM dan tugas dan tanggung jawab yang maha mulia. Exodus. Omong berapa? Exodus kalau mengerti tidak? Kami guru apa tuh? Exodus, menghantar keluar. Jadi kalau dia dulu, saya keluar pastor dulu, ex-pastor, begitu? Tidak ada ex dulu kok. Ex-pastor, begitu. Ex-frater ada, ex-suster ada, ex-guru, guru pensiunan guru, ya boleh lah. Waktu itu dalam konteks kegalauan itu, kegalauan yang sama. Petrus dan kawan-kawan galau pada peristiwa Jumat Agung yang kelabu. Konteks PGRI hari ini juga yang sama dalam sekali, walaupun bukan dalam latar belakang kita, tetap seperti yang ada cerita yang saya baca tadi. Sebuah kegalauan tingkat tinggi, bagaimana sebuah tanggung jawab yang sekian besar tentang generasi baru. Ini persis ini. Kemarin kami diskusi dengan Bupati dan kalian dengan kami kedua, kami SD Pak Alonso dan kami SMP Pak Manto ya. Dan apa yang terjadi? SUJ tentang pendidikan nilai hari ini. Tapi kita menghadapkan dalam satu konteks yang tidak bisa guru-guru harus taat pada itu. Karena itu dalam konteks kebersamaan kita sebagai rekan-rekan guru dalam warga PGRI tadi itu, saya ingin bahasa yang luar biasa dari Petrus itu. Kami pergi menangkap ikan. Disambut oleh yang lain, kami pergi juga dengan engkau. Suara dibawa dari seorang pemimpin. Pemimpin itu bisa saja bawa ketua PGRI, bisa saja bawa ketua gugus, bisa saja bawa kepala sekolah, bisa saja adalah wali kelas, bisa saja adalah pengawas, bisa saja yang lain. Kami pergi juga dengan engkau. Pemimpin ialah Remus Inter Paris, yang pertama dan yang terakhir. Ketika orang saya bahagia dari pastor, saya sangat bahagia dari pastor. Dan pastor blog itu pindah, itu undian yang jatuh. Tidak ada sekolah untuk jadi pastor blog sama. Tidak ada sekolah yang jadi kepala sekolah. Kalau ada itu kamu sembarang saja. Ya. Tidak ada sekolah untuk jadi pak pengawas. Tidak benar. Supaya kita enjoy dalam bekerja, happy dalam karya kita. Kemudian dia pernah seorang senior yang saya menjadi pastor pembantu saya di Baikukan. Lama itu dua pukul itu. Anggota itu berpastor pembantu itu. Jangan adik baca kanon apa? Sekolah dari pastor, bukan sekolah dari pastor bro. Supaya jangan ada ruang sibuk menikut. Saya kamu jangan tersinggung. Pada hari bahagia tak pantaslah kamu tersinggung. Ya, nanti saya tahu pastor tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Itu yang pertama. Kami pergi juga dengan engkau. Suara dibawa dari seorang pemimpin. Konteks hari ini, Bapak Ibu Guru, mohon maaf kalau ini sendet-sendet yang kena. Suara dibawa dari seorang pemimpin dalam tanda petik tadi itu. Entah dia itu adalah ketua PGRI, entah itu ketua guru, entah itu kepala sekolah,
entah itu wali kelas, entah itu para pengawas atau kepala dinas sekalipun, kadang kita tidak sepenuhnya. Banyak konteks inilah yang membuat kita, soliditas kita sebagai PGRI dia hancur bangkrut. Momentum ini saya ingin, walaupun kita di Kecamatan Gunung ini 2 KI, ada saatnya kita masih hening sejenak untuk kita melihat kembali perjalanan kita. Sebab saya yakin kalau tidak ada ruang spiritualitas ini, saya pastikan kita akan ambruk dalam perjalanan kita. Sudah pasti. Sekali-sekali tas aki itu mendapat penguatan spiritual. Kamu berpikir yang lain. Saya berpulang tas aki di Loweta. Referensi para imam itu ada ruang, ada sebuah kerinduan besar hadir sebagai guru kita mendapat siraman rohani. Mengapa guru mereka saya pernah bawa mereka di Hokeng dulu. Itu yang pertama. Ketika Yesus bilang begitu, dia bilang pun yang sama, kami pergi juga dengan engkau. Itu yang spirit yang pertama. Lalu Yesus bilang begini, alikannya, kebetulan Yesus kan orang Bogor. Kenapa ada tanggal dan kita? Yesus bilang begini, lepaskan cara kamu di sebelah kanan pelita. Dan setelah mereka menangkap ikan sebanyak itu luar biasa. Pertanyaan Yesus untuk guru, mengapa mesti di sebelah kanan? Dimana sepanjang malam tadi kami lepas di sebelah kiri sehingga tidak dapat apa-apa. Memang dalam penafsiran kita itu orang-orang yang selalu melawan itu disebut kiri itu main bola jangan kiri tidak itu turun Elias tinggal dulu kiri tidak. Tapi kalau yang melawan itu orang kiri itu, kenapa orang kanan tidak ada? Dia orang kiri. Lepaskan jalanmu terbalik di sebelah kanan. Maksudnya begini, kalau soliditas kebersamaan kita selama ini sebagai Bapak Ibu guru untuk memperjuangkan sebuah gol di kecamatan kita belum kesampaian, atau soliditas kita yang mulai tidak akur, tidak solid benar, ruang tebarkan jalan di sebelah kanan dan kita rubah cara, rubah sistem. Mungkin persahabatan kita kemarin persahabatan karena kepentingan. Soliditas sebagai guru-guru sekecamatan Ulalori, mana kamu tunjuk dulu? Dan sebelah kanan juga mau mengajak kita kepada guru tidak pernah untuk dirinya. Berapa banyak orang tua pagi ini yang tahu mengucapkan terima kasih atas nama anak-anak. Mereka yang beranak, kamu yang sudah mati. Mereka undang-undang kamu hantar ke sana. Waktu saya pengalaman koloni waktu saya SD, nakal juga saya dulu. Lempar susteran, mereka bilang, "Woi anak sekolah lempar susteran." Depan susteran ada mangga, kami lempar. "Woi anak sekolah lempar mangga." Kami duduk di, "Woi anak sekolah duduk di dekat." Kapan anak bapak dan mama? Untuk referensi saya kali setelah saya pulang dari pastor. Tapi kita semua membenarkan yang lempar mangga adalah anak sekolah, yang lempar susah adalah anak sekolah. Padahal cuma 8 jam ketika pulang. Tuhan Allah sudah tulis taruh 1 hari 24 jam. Jangan sisa di mana? Kalau itu adalah anak sekolah.